Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan pertama kuliah kita praktikum sistem operasi ya. Tapi sebelum lanjut, ya buat kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya agar channel semakin berkembang. Nah, hari ini kita masuk pertemuan pertama kuliah kita praktikum sistem operasi. Nah, kita akan menggunakan Windows Server di sini ya. Nah, di pertemuan pertama ini ya, kita akan membahas tentang pengenalan Windows Server ya. Nah, nanti di pertemuan kedua bagaimana kita lakukan instalasi dan konfigurasi. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan melihat lingkungan Windows Server. Dan di pertemuan keempat itu kita akan membahas tentang command dan shell. Kemudian di pertemuan kelima kita akan lihat role, fitur, dan services. Kemudian di pertemuan keenam kita akan membahas DHCP server. Kemudian di pertemuan ketujuh kita akan membahas DNS. Kemudian di pertemuan 8 itu internet server. Di pertemuan 9 kita akan membahas manajemen user dan grup. Pertemuan 10 tentang file dan folder. Kemudian di pertemuan 11 tentang disk. Kemudian di pertemuan 12 tentang manajemen perangkat. Kemudian di pertemuan 13 tentang policy. Dan di 14 kita akan melihat tentang manajemen jaringan ya. Itu 14 pertemuan yang kita rencanakan sama ya tentang praktikum sistem operasi ya, dan akan menggunakan Windows Server di sini. Nah, kita akan lihat dulu pertama di Windows Server ya, versi Windows Server. Nah, sampai saat ini yang terbaru itu adalah Windows Server versi 2022 ya, bulan tahunnya juga 2022 ya, tapi Windows Server ini sudah dirilis sejak tahun lalu ya, tahun 2021. Nah, versi dari Windows Server itu ada beberapa ya. Itu dimulai dari Windows NT ya 35 dan juga Windows NT 4, itu awal dari Windows Server yang ada saat ini ya. Jadi ada Windows NT, Microsoft mengeluarkan versi server itu adalah sejak zaman Windows NT ya, sekitar tahun 92 ya, 1992 ya. Lebih dari 30 tahun yang lalu ya. Windows NT 35 dan Windows NT 4. Kemudian muncul Windows Server 2000. Nah, kemudian versi selanjutnya itu ada Windows Server 2003, kemudian Windows Server 2008, Windows Server 2012, kemudian Windows Server 2016, kemudian Windows Server 2019, dan terakhir ini Windows Server 2022 ya. Jadi itu yang versi Windows Server yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, nanti untuk prakteknya paling nggak kita menggunakan Windows Server 2012 ya, kamu bebas ya, kamu pakai yang 2012, 2016, 2019 dan Windows Server 2022 ya. Nah, untuk download, kamu bisa ke websitenya Microsoft untuk download versi trial dari Windows Server yang akan ISO. Nah, untuk versi dari Windows Server ya, yang zaman dulu atau edisi sebenarnya ya dari Windows Server itu adalah yang Windows Server versi standar, kemudian ada versi Advanced Server, kemudian ada versi Enterprise Server dan Data Center Server. Nah, ini perbedaannya adalah perbedaan kemampuan, misalkan kemampuan memori dan juga prosesor yang bisa
tangani ya. Nah, zaman dulu ada 4 versi seperti ini ya, versi dari atau edisi dari Windows Server. Nah, kalau di zaman sekarang ya itu hanya ada 2, jadi ada versi standar dan enterprise, standar dan data center saja ya. Yang enterprise dan advanced server hilang. Nah, kemudian untuk arsitektur Windows Server itu bisa berjalan di platform ya, ada 32 bit dan juga 64 bit. Jadi kalau di 32 bit itu yang versi x86 ya, zaman dulu ya, tapi ini yang sekarang ini sudah 64 bit semua ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang 32 bit dan 64 bit. Jadi yang 32 bit itu maksimal RAM yang bisa dihandle itu 4 GB. Nah, kalau yang sekarang yang 64 bit semua sudah 64 bit, tidak ada yang 32 bit lagi. Itu memori yang bisa ditangani sampai 24 terabyte. Nah, versi Windows Server yang baru tadi sudah saya bilang tinggal ada 2 standar dan data center saja. Jadi yang versi yang enterprise dan advanced server sudah hilang ya. Nah, kemudian untuk model instalasi Windows Server ini ada 2. Jadi yang pilihan pertama itu adalah desktop experience, itu tampilan GUI seperti Windows pada umumnya, Windows biasa. Dan juga yang kedua ini adalah server core, ini hanya menggunakan command line dan juga PowerShell. Nah, ini kenapa Microsoft membuat seperti ini? Karena untuk meminimalkan attack surface ya. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa serangan ini memang banyak ditujukan ke sistem operasinya Microsoft dan aplikasinya ya. Jadi sehingga untuk mengurangi hal tersebut, Microsoft membuat versi Windows yang hanya berisi command line sama seperti Unix atau Linux. Nah, tapi nanti di sini pada saat instalasi itu kita yang menggunakan yang desktop ya atau GUI. Nah, kemudian untuk lisensi server ya, kalau kamu mau beli Windows Server ada 3 model. Yang pertama itu OEM, kemudian ada yang full package, dan juga ada volume licensing ya. Nah, ini saya akan jelaskan. Nah, jadi kalau yang OEM itu adalah Windows Server kamu itu sudah terpasang dari pabriknya. Jadi kalau kamu beli server, kemudian di situ ada OS-nya udah Windows Server. Nah, kemudian di Windows-nya itu ada logo pabrik perangkat keras, misalnya kamu beli dari HP atau Dell atau Fujitsu ya. Nah, itu nanti ada logonya, ada logo HP, Dell, dan Fujitsu dan lain-lainnya ya. Jadi langsung terinstall dari pabriknya. Dan model lisensi ini mengikat hardware. Jadi kalau kamu perangkat keras kamu rusak, itu kamu harus beli lagi ya. Terutama kalau yang rusak itu motherboardnya atau CPU-nya ya. Nah, jadi harus beli lisensi lagi karena itu mengikat hardware-nya, dan itu nggak bisa dipindahkan lisensinya ke, misalnya mau beli server baru terus lisensinya dipindah ke sana, itu nggak bisa. Jadi hanya dipakai di hardware yang bersangkutan. Nah, kemudian yang model kedua ini adalah full package, jadi kamu belinya secara box. Nah, tapi kalau ini rusak hardware kamu bisa pindah ke perangkat keras yang lain. Nah, model ketiga itu ada namanya volume licensing. Nah, volume licensing itu misalkan open license ya, dan juga ada enterprise agreement dan lain-lainnya. Jadi pembelian Windows Server itu dalam jumlah besar. Jadi misalkan kamu beli lisensi untuk 20 server ya, sebagainya. Nah, ini modelnya dia nggak ada box, jadi di license-nya itu nanti download ya, download ISO-nya, kemudian download key-nya untuk aktivasi Windows Server-nya ya. Jadi satu media itu kamu bisa gunakan
untuk instalasi ke banyak server. Dan model seperti ini lebih murah. Jadi jauh lebih murah kalau kamu menggunakan volume licensing ya, baik untuk servernya maupun untuk CAL-nya ya, client access license seperti itu. Nah, kemudian di Windows itu juga ada namanya Windows CAL atau Windows Client Access License. Nah, ini digunakan untuk mengakses server ya. Jadi misalnya kamu punya PC, kemudian mau mengakses server, misalnya ada file server ya, untuk model domain. Nah, kamu butuh CAL ada dua, kamu bisa pilih baik itu user CAL atau device CAL. Ya. Jadi kalau user CAL itu kamu gunakan sesuai jumlah user. Misalkan di kantor itu ada 25 orang pegawai. Nah, dan 25 orang pegawai ini dia punya laptop, punya PC dan sebagainya ya. Nah, itu kamu lebih murah beli user CAL. Karena satu orang bisa menggunakan beberapa device. Nah, kalau device CAL itu diikatnya itu adalah device-nya. Jadi misalkan gini, ada kantor tapi ada satu PC terus orangnya gantian. Jadi misalkan ada call center apa seperti itulah ya. Nah, dan dia menggunakan PC secara bergantian. Misalkan orangnya ada 20 ya, tapi PC-nya cuma ada 5. Nah, itu lebih murah kalau kamu beli device CAL ya. Nah, tapi kalau sama jumlah orangnya ya kamu bisa user CAL atau device CAL. Nah, kemudian ada satu lagi, ada remote desktop CAL. Jadi ini client access license kalau kamu menggunakan remote desktop ke server aplikasi seperti itu. Jadi kalau administrator udah dapat dua license, tapi kalau user itu kamu harus beli ya remote desktop CAL. Nah, user CAL yang tadi saya cerita ini adalah dihitung menggunakan jumlah user ya, berapa orang di perusahaan. Kalau device-nya ada 100, usernya 20 ya bisa menggunakan user CAL. Nah, kemudian device CAL itu yang dihitung jumlah device atau perangkatnya. Nah, remote desktop CAL itu tadi untuk menggunakan remote desktop ke server. Nah, kemudian jaringan Windows Server ini ada dua model ya. Yang pertama itu adalah workgroup dan yang kedua itu domain. Nah, bedanya apa? Nah, kalau workgroup itu jaringannya tersebar, nggak ada yang ngatur, jadi tidak ada sentralnya atau server yang mengatur jaringan tersebut, bebas. Nah, sedangkan domain itu ada pengaturnya. Nah, jadi kalau workgroup ini server maupun PC itu bisa bergabung membentuk workgroup yang sama. Nah, kalau domain itu dia menggunakan hierarki modelnya dan juga DNS ya. Nah, jadi misalkan domain format.ac.id seperti ini. Nah, kemudian untuk implementasi Windows Server itu kamu bisa pilih dua model. Yang pertama itu physical, terus yang kedua adalah virtual. Jadi kalau physical itu kamu install sistem operasi kamu atau Windows Server kamu langsung di physical. Nah, kalau di virtual itu di atas virtual machine ya. Nah, kalau physical itu langsung di atas hardware. Jadi kamu punya box, kamu punya PC atau kamu punya perangkat keras server, Windows servernya langsung install di atas hardware. Nah, sedangkan kalau yang virtual itu kamu punya virtualization platform atau layer virtualisasi ya, seperti Hyper-V atau VMware vSphere, KVM, Sensitrix dan sebagainya ya. Itu kamu install di atas sebuah VM.
Jadi ada satu mesin fisik misalkan Hyper-V. Kemudian nanti di atasnya kamu bisa install banyak VM atau virtual machine. Jadi misalkan ada nanti server database, server file sharing dan sebagainya, sehingga resource yang besar itu bisa dibagi-bagi. Jadi misalkan kamu punya server RAM-nya tuh 512 GB. Nah, kebayang, kita bisa bagi ke banyak VM. Misalkan ada VM Active Directory 4 GB ya. Kemudian database itu misalkan 16 GB dan sebagainya RAM-nya ya. Jadi kita bisa bagi-bagi ya dalam virtual machine. Nah, nanti prakteknya di sini kita akan menggunakan virtual machine ya. Saya sendiri itu akan menggunakan Hyper-V. Itu. Nah, kemudian fungsi server itu bisa menjadi beberapa hal ya. Jadi Windows Server bisa difungsikan sebagai DNS server, kemudian DHCP server, remote desktop server, ya, internet server, file server, print server, dan lain sebagainya. Jadi banyak ya fungsi Windows Server itu sendiri. Nanti kita akan lihat di dalam praktikum ini. Nah, kemudian platform untuk virtualisasi yang bisa kamu gunakan itu antara lain Hyper-V, VMware vSphere, Zensitrix, kemudian Proxmox, dan juga KVM atau yang lainnya. Terserah kamu ya. Nah, kalau saya di sini akan menggunakan Hyper-V ya. Nah, fungsi sistem operasi itu sendiri ya secara garis besar itu ada 4 hal. Yang pertama, dia mengelola CPU, kemudian mengelola disk, kemudian mengelola input dan output, dan mengelola memori. 4 itulah fungsi utama dari sistem operasi ya. Kalau untuk mengelola CPU itu Windows Server dia bisa mengelola 1 CPU, kemudian 2 CPU, 4 CPU, 8 CPU, dan seterusnya. Jadi perpangkatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya ya. Seperti itu. Dan CPU sekarang itu kan punya core, jadi misalkan 12 core, jadi seolah-olah satu prosesor fisik, tapi kamu punya bisa 12 prosesor di dalamnya, dan juga nanti itu bisa lagi dipecah ya menjadi virtual CPU ya. Jadi virtual CPU di virtualisasi itu misalkan fisiknya 12 core, tapi nanti kita bisa gunakan ya 1:4 atau 1:6. Kalau kita misalkan gunakan 1:4, jadi 12 core itu dikali 4, jadinya sekitar 48 CPU virtual ya. 48 CPU virtual itu kita bisa bagikan ke virtual machine yang ada di hardware tersebut, seperti itu. Itu sekarang canggihnya kalau kita menggunakan virtualisasi. Nah, kemudian manajemen disk itu Windows Server itu mendukung RAID ya, kemudian enkripsi juga, dan juga ada sun storage kita bisa gunakan, dan juga menggunakan disk yang berukuran besar. Nah, itu sudah didukung oleh Windows Server yang ada sekarang. Nah, file system yang didukung oleh Windows Server itu adalah NTFS, ini ada security-nya ya, kemudian FAT32, dan dari FS ya. Ini yang ada security-nya ini hanya NTFS ya. Nah, RAID yang didukung oleh Windows Server adalah RAID 0 ya. RAID 0 itu istilahnya tanpa RAID ya. Kemudian RAID 1 ini mirror, kemudian RAID 1+0 itu mirror plus stripping ya. Kemudian RAID 0+1 stripping plus mirror, kemudian ada RAID 5 dan juga RAID 6 ya. Nah, RAID ini bisa secara hardware maupun secara software. Jadi kalau secara hardware itu harus ada RAID card-nya ya, tapi kebanyakan di server-server terbaru itu sudah ada RAID card-nya. Kalau yang RAID 0 itu RAID yang software itu kita bisa menggunakan dari Windows Server
Nah, nanti kita prakteknya yang menggunakan Red Software. Nah, untuk perangkat ya, itu Windows Server mendukung perangkat yang terbaru ya, driver-driver dan sebagainya ya, untuk input dan output. Nah, kemudian untuk memori, Windows Server itu mendukung memori sampai 24 TB. Jadi kalau Windows Server dan RAM-nya itu 24 TB, itu didukung oleh Windows Server. Saya itu paling besar pernah lihat RAM server hardware itu 1 TB ya. Udah besar sekali, dan servernya itu setengah lemari ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita di pertemuan pertama mata kuliah kita sistem operasi. Kita tunggu pertemuan-pertemuan selanjutnya ya di channel ini. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa ya kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di video ini, klik dulu ya tombol subscribe nya dan bunyikan belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya untuk kamu. Makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.